Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky di Suara Juventini. Kali ini ada yang berbeda nih. Biasanya kita melalui online, sekarang kita bertemu offline, weh. Tapi di sini gua nggak sendiri nih. Ada beberapa narasumber yang sering mengisi dari program Suara Juventini. Ya, pakai siapa tuh yang wah jersey? Yoi, timnas Azuri yang tidak ikut Piala Dunia. Gue Jackie dari Jakarta Timur. Oke, satu lagi nih. Wih, bajunya Juve nih. Oh iya pasti. Suara Juventini kan? Iyo, Gue Suryo dari Depok. Oke, Suryo. Semua kalian sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ngikutin Piala Dunia kan? Ikutin setengah hati. Oke, untuk materi kali ini kita membahas beberapa pemain Juventus yang masih berlaga di World Cup di Qatar 2022. Seperti yang kita ketahui, di mana kemarin Szczęsny melakukan performa yang terbaik di sini. Kita bisa lihat di sini. Gua memiliki data di mana Szczęsny 2 kali game, 2 kali clean sheet, 9 kali melakukan save, dan 100% hampir rate-nya itu cukup bagus nih. Gimana nih tanggapannya Bang Jeki nih melihat Szczęsny nih di World Cup kali ini nih? Oke, sebelum ngomongin tentang penampilan di World Cup ya, ngomongin Szczęsny ini kan di Juventus sering juga menjadi sasaran Juventini ya. Sasaran bully, sasaran kritikan, karena sering juga melakukan yang namanya blunder di musim kemarin. Kan gue masih ingat lawan Udinese blunder, lawan siapa lagi tuh blunder. Nah, cuman memang Szczęsny ini juga nggak bisa dibilang kiper biasa juga. Kenapa? Karena dia mendapat rekomendasi Buffon. Kedua juga waktu di Roma dia bisa sampai mencadangkan Alisson Becker. Terus juga di Arsenal juga dia menjadi kiper utama. Jadi memang secara kualitas, apalagi sampai Buffon rekomendasikan, Szczęsny memang punya kualitas. Nah, adapun hubungannya sama Piala Dunia kali ini, ya menurut gue ini satu pentas yang bagus buat Szczęsny menyatakan dirinya bahwa dia adalah kiper nomor satunya Juventus. Oh, ya. Gitu loh. Kenapa? Karena pertama ini pentas Piala Dunia. Kedua, dia menahan sebuah penalti yang tensinya tinggi loh lawan Saudi. Gue kebetulan nonton lawan Saudi, itu tensinya tinggi banget. Kenapa? Karena Saudi lagi dengan euforia mau bales poin kan. Dia kan ketinggalan 1-0. Terus juga euforia bahwa Saudi ceritanya lagi dalam posisi mau di Piala Dunia ini lagi pengen ngebuktiin nih dia juga kuda hitam kan gitu. Ya, momen seperti itu pasti Szczęsny juga, kalau mungkin dia seorang kiper biasa, mungkin dia akan kebobolan sebenarnya. Cuman dia juga menunjukkan kalau dia adalah kiper nomor 1 Juventus, dia mampu memblok satu penalti, terus juga bola rebound kan, bola reboundnya dia juga blok. Ternyata data yang tadi lo sebutkan banyak sekali save-nya, terus juga masih clean sheet. Jadi menurut gua ini baik buat Juventus kalau performa ini nanti akan dibawa ke Juventus. Nah, mudah-mudahan konsisten ya. Oke. Kalau Bang Suryo nih bagaimana nih pendapatnya nih penampilan Szczęsny di World Cup kali ini? Apakah nanti berlanjut? Apakah emang ini aja nih motivasinya buat di timnasnya aja nih kayak gitu? Gimana nih, Mas? Oke, jadi gini. Kalau untuk Bro Jeki tadi, kita lihat Bro Jeki tadi mempunyai pengharapan ke depan untuk Juventus, performa dia akan semakin meningkat. Nah, kalau gua ngelihatnya dari Juventus lah, Szczęsny itu mendapatkan kepedean karena kita tahu sendiri Juventus peringkat 3. Nah, di situ Juventus paling sedikit kebobolan di antara 4 klub Liga Top Eropa. Kita cuma kalah dari Barca, ya kan? Semoga dengan kualitas timnas Polandia yang katakanlah memang CB-nya itu tidak terlalu sebaik Juventus ya, tentunya ya. Dia makin pede lagi gitu karena dari belakang saja Juve sudah mendukung dari segi clean sheet, paling sedikit kebobolan, terus dia mungkin jadi lebih pede lagi. Ya kita semua ngarepinnya Szczęsny lebih lagi gitu untuk nyumbang poin lagi ke Juve dengan penyelamatan. Kita tahu tadi di blok, habis itu penalti gagal gitu, dan Arab sendiri terlihat terlalu pede sebenarnya untuk kemarin menang lawan Argentina kan. Nah di sini peran Szczęsny itu penting dan memang Szczęsny layak seperti itu. Oh gitu kalau gitu. Tapi di sini gue nggak hanya Szczęsny aja, karena ada beberapa pemain lagi seperti Di Maria dan Alexandro juga menampilkan performance yang luar biasa nih saat di World Cup nih. Apakah berlanjut kah? Apakah emang
ya mungkin motivasi berlebih karena di sini membela negaranya, karena di sini juga ada kompetisi World Cup. Nah, gimana nih menurut Bang Suryo nih kayak gitu? Sandro dan Di Maria ya. Iya, ya, kalau Alexandro kan memang kita ngelihat mungkin dalam tanda kutip Lord ya, kalau beberapa Juventini nyebutinnya ya kan. Tapi so far performanya tuh oke banget di Juventus. Kita mungkin kalau kita ngomong nggak ada cacat nggak mungkin ya kan istilahnya. Tapi so far sumbangannya itu oke untuk ya mungkin beberapa kali memang Sandro itu sedikit kelelahan dalam tanda kutip untuk 45 babak keduanya, atau dia mungkin beberapa kali masuk hanya sebagai cadangan seperti itu. Angel Di Maria ya, di samping cederanya dia di Juve ya kan, nanti ketika dia balik lagi untuk Juve, kita ngarepinnya juga tren positif di mana dia bisa main dengan playing style-nya Rabona, dan kita ngarepin juga supaya Argen lolos biar PD-nya dia makin lagi untuk ke Juve-nya gitu. Oh gitu. Iya. Kalau menurut Bang Jack ini gimana nih dari Angel Di Maria nih? Apakah nantinya cedera lagi nggak nih kayak gitu kan? Biasanya kan kemarin di Juve main sekali, off-nya 4 kali. Nah sekarang nih main terus nih, apakah kayak entah pilih kasih lah gimana? Menurut Bang Jeki gimana nih? Ya memang harapannya Di Maria ini kan pemain yang berpengalaman, skillnya tinggi, dan Di Maria ini selalu bisa menjadi orang penentu atau menjadi pembeda. Ya buktinya dia ngasih asis ke Messi kan tadi malam itu jadi 1 poin juga gitu loh. Nah, apakah nanti Di Maria ini bisa berkontribusi lah sama nggak dengan Juventus? Ya harapannya harus. Kenapa? Karena Di Maria ini kan cuma 1 musim. Lah terus kalau kagak mau kontribusi maksimal, lah ini kan makan gaji buta nanti. Malah gajinya besar lagi ya. Cuma 1 musim, gajinya paling besar ya kedua lah atau ketiga setelah Pogba, tapi mainnya jarang ya sangat disayangkan buat Juventusnya. Justru itu merugikan buat Juventus. Justru performa aslinya Di Maria pada saat di Argentina ini harus dibawa ke Juventus. Harapan gue begitu, karena dari sisi dasarnya aja nih pemain emang udah bintang. Pemain ini memang ya buktinya dia bisa jadi pembeda, dia bisa main dengan teknik tinggi, dia bisa nusuk. Jadi secara teknik kita udah selesai dengan Di Maria. Yang dibutuhkan dari Juventus adalah Di Maria setelah pulang dunia lu main deh sampai habis di Juventus. Itu yang dibutuhkan. Gua rasa setiap pertandingan Juventus yang ada Di Maria sampai habis main, maksudnya kalau Di Maria main terus, gua rasa serangan Juventus juga akan lebih tajam sebenarnya. Ini kan permasalahannya pertandingan-pertandingan sebelumnya berapa kali sih Di Maria main kan gitu. Nah, itu sih menurut gua. Nah, kalau untuk Sandro ini kita harus mengatakan dia udah selesai secara kontrak di Juventus. Jadi memang ya lu kalau orang udah mau cabut lu kasih tulus ya. Iya, lu kasih nama baik lah. Udah mau cabut karena dari berbagai jurnalis sudah mengatakan bahwa Juventus nggak perpanjang kontrak lagi Sandro. Kalaupun akhirnya dia jadi bagus di timnas Brazil, memang timnas Brazil pun kalau gue lihat kayaknya dia juga kekurangan stroke back sayap ya. Jadi memang mau nggak mau Sandro ikut ke bawah dan akhirnya juga menjadi tumpuan. Bahwa waktu kemarin gue lihat highlightnya dia malah bisa dapat 1 shoot yang tiang. Dan menurut gue itu seperti zaman Sandro muda, dia mampu shoot, mampu memberikan assist. Jadi gue rasa buat Sandro harapannya dari penampilan dia Piala Dunia ini adalah ya lu sebelum cabut kasihlah penampilan terbaik lu di Juventus. Jadi gitu memberikan kesan terbaik sebelum pindah ya. Yoi, gitu. Amin. Oke, untuk selanjutnya di sini gue membahas di mana kembali lagi gue membahas Rabiot nih. Dilematis nih untuk Juventus, apakah diperpanjangkah? Karena melihat performance Rabiot akhir-akhir ini di timnas Prancis nih sangat meningkat dan konsisten nih. Di mana kita bisa lihat di sini beberapa statistik yang sudah gua himpun. Total passingnya hampir 32 dan tackle itu suksesnya hampir 100% nih. Interceptnya 2 kali dan beberapa passing yang sukses juga istilahnya di atas 50% nih. Menurut Bang Suryo nih bagaimana nih? Apakah jadi diperpanjang apa tetap dibuang nih sama Juve nih? Karena melihat performansnya kayaknya dia makin unjuk gigi nih menjelang kontrak habis nih. Gimana Bang Suryo? Kita ngelihat probabilitas di sini. Kalau untuk performance jelas dia sangat meningkat baik itu di Juve maupun di timnas. Yang seperti Bro tadi sebutin di Prancis luar biasa ya kan, passing 91%, akurasinya oke banget ya. Untuk probabilitas untuk Juve sendiri
60% untuk perpanjang ya kan, di samping dari harga gajinya ya yang memang luar biasa, dan mungkin itu pertimbangannya ke 40%. Jadi 60% kemungkinan untuk diperpanjang, karena melihat dari skuadnya sendiri kan itu gacoannya Allegri lah istilahnya, Rabiot. Untuk menyerang oke banget, untuk zona marking oke banget, beberapa kali dia ngegolin juga, umpan dari Kostic ya kan, habis itu heading secara corner, set piece oke banget. Jadi kalau gue bilang 60% diperpanjang ya. Kalau menurut Bang Jack ini, melihat ibunya kan agentnya juga nih, apakah dia istilahnya aji mumpung nih ya kan, anak gua nih jadi naik daun nih kayak gitu, apakah bisa diperpanjang, apakah emang harus ganti pemain yang lain nih? Menurut Bang Jack gimana nih? Ini dilematis bener, kata slide-nya kan dilematis buat Juventus. Kenapa? Karena Juventus sendiri belum ada statement apa-apa buat Rabiot. Padahal ini sebenarnya kalau mau perpanjang Januari udah harus ada statement. Karena kalau udah di Juni-Juli gua rasa baru ada statement dari Juventus, pasti dari pihak Rabiot ya mendingan gue cari klub dulu. Nggak mungkin. Pasti harus Januari ngembat Rabiot, lu mau stay atau enggak. Juventus harus ngasih. Nah, sampai sejauh ini belum ada statement dari Juventus. Juventus juga sebenarnya masih melihat-lihat juga gitu. Apakah sebaiknya menahan Rabiot atau cari pengganti Rabiot? Kenapa? Karena kalau kita tahan Rabiot, toh ini pemain udah di Juventus, dia udah nyetel sama permainan Allegri, dia udah fundamental, udah gacoannya Allegri kalau kata Suryo. Ini udah fundamental. Jadi artinya kalau misalkan ini kita ganti lagi dengan pemain baru, ini kan sebenarnya kayak ngulang lagi kan. Riset awal lagi. Riset lagi. Allegri harus reset lagi dengan pengganti Rabiot. Cuman ya, gue sih berharap juga dia harus bertahan ya, karena dari sisi gue ngelihatnya Rabiot ini udah cukup 3 musim di Juventus dan udah nyetel sama Juventus. Gue rasa tinggal mencari win-win solution terhadap gaji. Dia meminta 10 juta hal yang sangat wajar dalam artian gini, dia memang basic gajinya udah gede. Basic gajinya kan udah 7 juta. Dia minta 10 juta aja kan, terus sebenarnya belum nyampe 50% kan. Baru 30% kan sebenarnya. Itu kan masih hal yang wajar. Cuman kan karena kebetulan di Juventus yang notabene di Serie A, klub-klub paling tinggi kan gaji hanya di Juventus kan gitu. Iya betul. Gitu loh. Gue juga nggak menutup kemungkinan apakah nggak mungkin lah Juve bisa gaji segitu. Jangan salah, Ronaldo itu 30 juta loh gajinya. Juventus mau. Nah, mungkin aja mau, cuman gue rasa Juventus harus deal nego-nego lagi nih. Gue berharap Rabiot tetap mau, tapi Savic tetap datang. SMS ya? Iya, Savic tetap datang. Kenapa? Karena kita belum lihat Pogba. Kita belum lihat Pogba. Alasan gue gitu. Kita belum lihat Pogba. Apakah Pogba nanti akan bermain seperti sebelum-sebelumnya, ataukah Pogba masih penyesuaian lagi? Jadi gue rasa akan sangat riskan ya ketika Rabiot cabut, Pogba belum juga menemukan performanya nanti, karena gue juga belum bisa nilai Pogba apakah nanti langsung bagus atau enggak, lo orang belum main. Jadi gitu. Jadi ada harapan bahwa Rabiot bisa diperpanjang, bahwa mengecek gaji Ronaldo kan dulu pernah sampai 30 juta, cuman kan waktu itu posisi keuangan Juventus nggak serugi sekarang. Nah, itu yang jadi pertimbangan juga. Jadi memang gue rasa Juventus di sini posisinya masih mengkaji banget nih, apakah perlu bertahan ataukah mengganti. Istilahnya Juventus masih melihat-lihat dulu. Iya, gue rasa keputusan untuk Rabiot sulit. Sulit, karena menurut gue di satu sisi ini main andalan masalahnya. Tapi di satu sisi juga gajinya minta gede. Atau mungkin bisa ditambahin lagi kalau kita nge-scramble atau ngebaginya lagi di performance atau jumlah gol nanti yang bisa dihasilkan Rabiot, asisnya gitu. Jadi total keseluruhan mungkin bisa 10, Bro Jeki. Oke, kalau gitu. Oke, mudah-mudahan nih Cherubini sama Arif Fabiani bisa menemukan formula yang tepat bagi Rabiot ya. Apakah dikurangikah gajinya, ditambah, apakah emang suruh cabut kah? Ya kita nunggu dulu nih di bulan Januari nih ya kan. Oke, untuk selanjutnya di sini gua masih membahas pemain Juventus yang masih berlaga di World Cup, yaitu McKennie nih, salah satu punggawa dari Amerika Serikat. Apakah bertahan? Apakah harus keluar nih dari Juventus nih? Menurut Bang Jack ini bagaimana nih? Ya, McKennie ya, kalau buat orang Amerika McKennie jago ya. Orang Amerika McKennie jago ya, karena dia main di Juventus ya. Tapi buat sebagian Juventus ini ngerasa McKennie ini biasa aja. Itu hal yang wajar. Sama aja kayak kita ngelihat Evan Dimas misalkan main Juventus, pasti kita akan bilang jago ya. Cuman kan orang lain belum tentu ngeliat dia jago. Nah, cuman memang ini dilematis juga buat Juventus kalau memenahankan ini. Kenapa? Karena
pasti slot yang lain juga nggak bakal bisa ditambah. Ya kayak slot mendatangkan Fagioli akan sulit. Jadi memang mau nggak mau sebaiknya sih out supaya apa? Supaya ada slot buat pemain tengah Juventus yang lebih refresh. Kedua juga pengennya juga kejual sih, bukan karena free transfer ya. Dan memang ada isunya juga mau dibeli sama Spurs ya. Iya, Tottenham Hotspur dengar-dengar ingin membelinya di bulan Januari besok nih. Nah, mudah-mudahan didilin deh. Karena mungkin kayaknya Conte tertarik nih kan. Ya, artinya gini sebenarnya, mungkin saja McKennie ini belum bisa maksimal menemukan formasi yang tepat di tangan Allegri ya. Mungkin saja di pelatih yang lain bisa gitu sih. Cuman gue rasa gue meyakini bahwa setiap pemain yang datang ke Juventus adalah pemain yang berkualitas. Gitu. Oke, kalau menurut Bang Surya bagaimana nih? Pakai ini dijual ke Spurs kah? Apakah tetap dilanjutkan dengan ya kita bisa lihat kan performanya di Juventus kadang baik, kadang buruk, kadang biasa aja, kadang malah flop ini. Gimana nih menurut Bang Suryo? Oke, kadang dia jadi titik blind spot untuk ngegolin juga. Itu kan salah satu positifnya ya. Salah satu negatifnya adalah Juve mempunyai pekerjaan dilematis untuk slot pemain yang di tengah ini gitu. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa ini bagus untuk pasar Amerika. Karena McKennie sendiri datang dari Amerika dan pasar Amerika untuk segala macam hak siar apa segala macam mungkin merchandise itu cukup mendukung ya. Tapi ketika pemain itu ada yang minati misalnya Tottenham Hotspur, kembali ke falsafah lama. Nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Jual aja kalau perlu. Ya, karena selama masih ada peminat dan kita masih bisa mengosongkan slot untuk pemain yang kayak project kita di pengharapannya. 13 juta loh. Betul. Itu oke lah, cukup worth it. Dan kayak Bro Jeki tadi pengharapannya SMS ya kan, Safik ya. Ya betul. Kalau itu bisa mendatangkan Safik, kemudian bisa untuk membantu dari segi finansialnya, why not gitu. Gitu. Mudah-mudahan sih kuat nih untuk di finansial di Januari nih. Ya, amin. 100 juta. Kalau itu kan selin juga kan. Selama masih ada peminat, jual saja karena nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Oke, kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini gue akan membahas di mana masalahnya Paredes nih. Kemungkinan Paredes akan tidak ditebus oleh pihak manajemen karena melihat performansnya kurang meyakinkan nih selama dipinjamkan di Juventus nih. Apakah Paredes tepatkah untuk dipertahankan kan, untuk dibeli? Apakah emang harus dipulangkan ke PSG? Gimana nih menurut Bang Suryo nih? Atas dasar apa dipertahankan gitu? Kalau kita memang sudah memungkinkan untuk Rabiot yang sedang naik gitu, untuk mengosongkan tadi kita ngomong atau saya ngomong slot McKennie gitu. Kalau memang tidak perform dan dibalik cederanya yang kemarin gitu, kasih aja balik lagi ke PSG gitu. Enggak, kita sudah mengevaluasi kurang lebih 1 musim nantinya. Kalau memang tidak perform, kembalikan saja ke PSG Bro Rocky. Kontribusinya kurang, kembalikan saja ke PSG. Jadi nggak usah takut ya kehilangan Paredes ya. Oh enggak, karena kemungkinan probabilitas untuk pemain lain yang lebih bagus akan selalu ada. Misalnya tadi Safik atau mungkin ada yang lain, nanti kita bahas lagi. Oke. Menurut Bang Jack ini gimana nih? Paredes sudah meyakinkankah untuk pihak manajemen untuk dibeli? Ya, pertama ini kaget ya. Sebenarnya Paredes kan harapannya pas pertama kali datang kan gila nih dapat main yang dari PSG, statusnya pemain Argentina biasanya cakep nih, jago nih. Banyak juga yang mengamini bahwa Juventus ini juga wah kelihatannya jago nih Paredes nih kelihatannya juga. Tapi memang sebenarnya jago aslinya, dasarnya pasti jago. Cuman entah kenapa kayaknya di sistem Allegri kali ini dia tidak memberikan kontribusi yang nyata gitu. Apa sih kontribusi nyatanya? Gue melihat Paredes ketika dapat bola dia terlalu lama keep megang bola ya, dibanding dia harus cepat progresif kasih passing ke depan. Bahkan dia dalam situasi-situasi yang di press tuh jadi kadang-kadang juga ikut panik gitu loh. Jadi gue rasa itu kali pertimbangan dari sisi skill ya, dari sisi teknik. Gue rasa Paredes ini tidak terlalu mengejutkan dalam arti kata yang diharapkan bisa ngasih umpan progresif ke depan, justru dia lebih keep megang bola lebih lama. Dan gitu. Ini mungkin gue rasa salah satu pertimbangan yang kalau gue lihat ya, kenapa kok Paredes ini jelek sih, kenapa sih Paredes ini nggak perform sih, gue melihatnya itu gitu loh, karena kalau seorang pemain regista di belakang di depan atas back dia tidak bisa memberikan umpan progresif, sebenarnya kan bola main di situ-situ aja. Dia harus berani juga ketika di depan pemain tengahnya itu tidak punya ruang, dia harus berani progresif dong ke sayap kanan atau sayap kiri, atau dia mampu long ball langsung ke striker
ya seperti layaknya Pirlo lah. Pirlo itu kan sering banget ngasih umpan long ball ke Listener. Nah, inget nggak? Ya. Selalu begitu kan? Nah, itu kan visinya Pirlo dan Listener juga bagus juga sih. Nah, itu yang menjadikan Pirlo itu sebagai regista yang perfect lah. Ya, gue rasa gue sebagai Juventini kaget ya melihat performa Paredes yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Gua harap dia sesuai ekspektasi, malah enggak, ya udah akhirnya gini lah. Tapi apakah ini dipengaruhi juga Bang Jack ini dari performance-nya Paredes dari misalkan di PSG dia dulu dilatih oleh Pochettino dan Tuchel. Nah, sekarang bermain dengan Allegri. Apakah itu sedikit berpengaruh ya dengan kalau ngomongin dari sisi dianya mungkin saja bisa pengaruh. Cuman kalau dari sisi profesional harusnya nggak ngaruh. Kan kita gini, banyak pemain-pemain yang dilatih sama siapa aja tetap gacor kok. Bahkan posisinya dipindah-pindah tetap gacor. Artinya memang pemain itu profesional, pemain itu memang sangat berbakat, pemain itu memang sangat ahli. Cuman kalau dari sisi si Paredesnya ternyata nggak nyaman atau nggak cocok, ya gue nggak tahu, mungkin iya juga. Tapi kalau dari sisi gue melihat bahwa seorang atlet ini kan tingkat profesionalitasnya kan adalah siapapun manajer lu dan pelatih lu harus berikan yang terbaik, benar nggak? Iya, betul. Nah, kalau lu nggak profesional, masa lu maunya hanya dilatih sama Pep Guardiola misalkan? Pokoknya kalau selain Pep Guardiola gue nggak jago, kan nggak mungkin gitu. Jadi gue rasa kalau dari sisi profesionalitas, siapapun pelatihnya dia harus respect ya. Harus menunjukkan dia harus mengikuti kemampuannya. Permasalahan nanti udah nunjukin kemampuan terus hasil timnya tetap kalah, ya itu mungkin bisa jadi salah pelatih. Tapi dari sisi dia harus nunjukin rasa profesionalitasnya dia. Nah, ini mungkin nyambung ke CR nanti tuh. Satu lagi di sini gue melihat di mana Danilo ternyata cedera nih selama 14 hari nih. Cukup mengkhawatirkan juga nih bagi kita sebagai Juventini, di mana kita juga membutuhkan tenaganya dia di sisa akhir musim ini. Gimana nih menurut Bang Suryo nih, cederanya Danilo apakah cukup parah? Apakah emang bisa nanti perform lagi di Januari nih? Gimana nih menurut Bang Suryo? Untuk estimasinya 14 hari, sekarang itu kan November, and then kemudian 14 hari, ya insya Allah cukup lah untuk pemulihan, recovery, and then kemudian perform lagi bersama Juve. Karena kita tahu sendiri kan dia pernah menjadi ban kapten, dan sekarang mungkin jadi kepercayaan Juventus inilah dengan performanya yang bagus si Danilo menjadi center back. Ya, habis itu gua rasa nanti insya Allah Januari bisa recovery dan peak performance lagi. Oh gitu ya? Ya. Sedikit aja nih kalau dari Bang Jack nih, cedera, masalah kembali lagi kita menghantui di World Cup. Gimana nih Bang Jack nih, apakah nanti Danilo ini bisa kembali perform lagi? Oke, kalau untuk Danilo, ya tadi ya dilihat juga ya. Tapi kalau memang cederanya itu lumayan cukup parah, gue rasa harus beli back malah. Beli back? Harus beli back. Jadi Juventus harus mendatangkan back tengah di Januari. Jadi mau nggak mau, nanti dilihat aja apakah Danilo itu seberapa cedera parahnya sih untuk nanti setelah dari ini sih. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini bisa gua tampilkan di mana Mercato nih, rumor-rumor yang beredar di Juventus saat ini, di mana Juventus beberapa jurnalis di Italia mengatakan bahwa ada beberapa pemain incaran dari pihak manajemen, di mana di sini Singo dan Holmes. Nah, Singo itu bermain di Torino dan Holmes itu di Spezia. Nah, Singo ini bermain sebagai back kiri atau back kanan nih ya. Pokoknya dia posisinya back, dan Holmes juga nih. Menurut Bang Suryo nih, apakah pemain yang diincar Juventus kali ini sudah melakukan, sudah jadi ekspektasi para Juventini ini? Ya, tentunya manajemen itu punya pertimbangan sendiri ya untuk kebutuhan tim, dan mungkin beberapa teman Juventini atau sebagian teman Juventini juga ngelihat bahwa sektor bek kiri dan bek kanan kita sudah mulai terteter dalam tanda kutip di stamina, dan nama-nama yang disebut tadi Singo dari Torino, kalau ngelihat dari kompatriotnya yang Bremer, itu sangat cocok untuk menjadi bek kanan. Kemudian Home tadi yang dari Spezia, dia juga berasal dari sama-sama Liga Italianya juga gitu.
kemampuan adaptifnya nanti untuk Juve gua rasa itu lebih cepat lah, karena sama-sama dari Italia. Kayak kita tahu kan Bremer juga dari Torino, and then kemudian home tadi dari Spezia. Mungkin ada satu nama yang bisa dimunculkan, yaitu Ndika. Ya betul, Ndika yang dari Frankfurt. Nah itu juga opsi yang bagus juga gitu untuk keseimbangan atau dalam tanda kutip ngecunnya sama si Kostic itu, karena dia juga kemungkinan CB tapi bisa di kiri juga karena dia left footed, kaki kiri. Ya gue sih setuju untuk itu ditambah satu center back tadi, ngelihat dari kondisi yang dikhawatirkan dari Bro Jeki tadi untuk Danilo. Gitu. Ya, jadi Ndika, kemudian tadi Singo dan Holmes. Menurut Bang Jeki gimana nih? Ada komentar sedikit aja nih dari incaran dari pemain Juventus. Gua rasa ini masih terus berputar ya nama-nama ya. Belum ada mengkerucut karena kayaknya hampir setiap minggu ada lagi nama baru, termasuk si Singo dan ini. Mr. dan Holmes ini termasuk nama baru juga untuk di minggu-minggu ini. Prinsipnya satu sih, gue membutuhkan bek kanan yang sama kualitasnya dengan Cuadrado, yaitu mampu penetrasi, mampu masuk ke kotak penalti, mampu punya timing yang lebih baik dari Cuadrado. Justru kalau misalkan kualitasnya terlalu jauh dengan Cuadrado, hanya mengandalkan power segala macam, ya kita kehilangan sosok yang pemain sayap yang mampu penetrasi. Itu sih, mudah-mudahan. Gue belum lihat terlalu jauh ya Singo dan Holmes, tapi ya kayaknya sih kalau Singo lebih ke power dan speed nih. Ya mudah-mudahan ada pemain yang nanti mengkerucutnya yang modelnya mirip Cuadrado. Oke, kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini gue bisa menyiapkan materi di mana Juventus akan melakukan partai friendly match dengan Arsenal di sela jeda-jeda untuk World Cup, di mana akan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium pada tanggal 17 Desember 2022. Di sini sekaligus juga pemanasan bagi para pemain Juventus yang tidak berlaga di World Cup kali ini. Gimana menurut Bang Suryo? Ya, untuk menghadapi friendly match ini sah-sah aja karena kita punya Fagioli, Miretti, and then kemudian Gatti yang bisa dipakai untuk dalam tanda kutip mengasah kemampuan mereka lagi melawan tim Premier League. Ya, sekelas Arsenal gitu. Nah, itu bagus juga gitu. Mereka akan semakin berkembang, mendevelop dirinya mereka walaupun memang friendly match, tapi seenggak-enggaknya itu bisa lah menambah pengalaman, itu kan sangat penting untuk pemain muda. Nggak ada salahnya dan bagus-bagus aja, Bro Rocky. Oh gitu. Kalau menurut Bang Jeki bagaimana? Ya, ini adalah menjaga kebugaran pemain Azzurri yang masuk Piala Dunia di 2026 mungkin. Ya, ini untuk menjaga kebugaran sih intinya sih. Tapi unik ya, friendly match ada di tengah-tengah musim. Biasanya kan friendly match untuk memasuki awal musim, tapi tengah-tengah musim. Cuman gue berharap bahwa di friendly match ini justru Chiesa harus main dari awal. Karena kan Chiesa belum pernah main dari awal, jadi gue berharap Chiesa ini di starter team. Terus kalau bisa Pogba juga udah main, jadi yang cedera-cedera justru gue kedepankan untuk di friendly match ini. Cuman poinnya sih untuk melawan Arsenal ini sih bukan mau nyari menang, gue rasa untuk kebugaran aja. Karena kebetulan Arsenal kan mainnya possession. Bagus buat Juve jaga fisik untuk, ya pasti akan dominasi dia. Akan pasti diserang terus Juve. Bagus untuk menjaga kebugaran lagi biar fresh gitu. Biar biar nggak lemes-lemes ya, karena kebanyakan liburan nih kan, libur nih ya kan, World Cup masih lama hampir 1 bulan ya kan, kalau nggak dilatih terus saat nanti libur Natal juga tahun baru juga ya kan, mulainya baru Januari nih ya, makanya pihak manajemen melakukan negosiasi dengan Arsenal untuk melakukan friendly match. Oke, untuk kali ini cukup sekian dulu dari kita di Suara Juventus ini. Mudah-mudahan materi yang kami berikan bisa memberikan informasi yang terbaik bagi para fans Suara Juventus ini. Jangan lupa terus untuk ikuti selalu konten-konten terbaik kami, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, di share, dan di like juga untuk konten kami ya. Oke, jangan lupa Vino alla fine, Forza Juve.